tidak, karena tadi kan sudah harus ngajar. Alhamdulillah ini kebetulan jam kosong. Kita sesuai dengan kesepakatan ya kemarin kan kita mengadakan supervisi kegiatan pembelajaran kelas. Nah sekarang kita lakukan kegiatan pasca supervisi. Bu Umi dari kegiatan pasca supervisi ini pasca observasi, kegiatan pasca observasi ini, harapan daripada kegiatan ini menurut Bu Umi? Ya, mulai besar dengan adanya kegiatan supervisi akademik, saya berharap memang saya mendapatkan masukan bagaimana cara saya mengajar, sekalipun mungkin misalnya kalau dilihat dari lamanya saya mengajar memang sudah termasuk lama, tapi kan tentunya memang guru juga tidak boleh berpatokan sudah lama jadi guru atau belum. Jadi saya juga perlu belajar, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi saya ingin mendapatkan masukan dari Bu Lazizah sebagai supervisor saya, bagaimana saya mengajar kemarin, mungkin ada yang kurang dan sebagainya, itu yang saya dapat. Selanjutnya Bu Umi ini kan tadi harapannya Bu Umi dapat mendapatkan masukan yang positif ya Bu Umi terkait kegiatan pembelajaran sehingga untuk kedepannya lebih baik kembali. Kemudian bagaimana perasaan Bu Umi setelah melakukan pembelajaran dan adanya supervisi kemarin? Ya, yang jelas saya merasa lega, sekalipun sebelumnya juga agak grogi sedikit. Grogi dalam artian kalau biasanya kan ngajar tidak ada yang mengunggui, kemudian kan ada teman yang ikut masuk ke kelas mengunggui saya mengajar. Tapi yang jelas saya seperti tadi saya sampaikan, saya merasa senang, lega, minimal nanti saya dapat masukan seperti yang saya sampaikan juga. Jadi pada saat setelah mengajar itu, dan saya kan kemarin juga sudah menyiapkan RPP-nya, kemudian media-media apa yang saya ambil sebagainya, kemudian saya laksanakan, dan alhamdulillah memang berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya lega. Baik Bu Umi. Setelah kegiatan tersampaikan dengan baik ya Bu Umi ya. Menurut Bu Umi kan kemarin sebelum kegiatan itu kita sudah mengobrolkan tujuan daripada pembelajaran yang akan Bu Umi sampaikan. Nah itu menurut Bu Umi untuk ketercapaian tujuannya itu bagaimana Bu? Ya, kemarin kan saya menyampaikan karena materi saya terkait dengan keberagaman budaya. Itu kan tujuan kemarin menganalisis keberagaman budaya khususnya yang ada di negara Indonesia secara umum sudah tercapai, meskipun ternyata pada saat pelaksanaannya memang masih ada yang kurang, artinya memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Menurut Bu Umi, apa perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki dan apa yang poin plusnya ini dari pembelajaran yang sudah terlaksana? Ya, kalau menurut saya kemarin yang jelas karena saya sudah menyiapkan RPP, kemudian PPT yang saya share ke anak-anak, kemudian saya juga sebelum pembelajaran anak-anak saya beri tayangan video dulu, artinya mereka mungkin akan lebih tertarik untuk melihat, paling tidak siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu mungkin satu hal yang menurut saya satu hal yang sudah baik, artinya anak siap untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kemarin kan saya juga menerapkan konsep yang stop, itu jadi anak lebih siap, anak mungkin dengan cara diam dulu, menghela nafas dan sebagainya yang kemarin kita praktekkan itu. Kemudian kalau menurut saya kekurangannya itu pada saat, karena kemarin kan saya menggunakan metodenya diskusi, jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan cara diskusi. Kemarin kan saya meminta setiap kelompok itu kan untuk, jadi tugasnya kan lain-lain, sudah ada LKPD-nya, sudah saya berikan ke anak. Kemudian pada saat mereka mengerjakan tugas itu kalau menurut saya itu ternyata masih ada anak-anak juga yang kurang aktif. Jadi memang ada juga yang, ya saya juga sebagai guru kadang kelemahan saya itu kan gini, pada saat saya misalnya ada kelompok yang baru berdiskusi, saya mendekat, saya mungkin mereka ada yang mau tanya dan sebagainya, sementara kelompok yang lain pada saat misalnya gurunya di kelompok ini, kelompok sana mungkin tidak fokus dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi nanti. Tadi kan kita sudah menyampaikan plus minusnya ya. Kalau plusnya atau kebaikannya
poin plusnya adalah Bumi sudah menyiapkan semuanya, baik PPT, kemudian LKPD dan lain sebagainya, membentuk forum diskusi gitu ya Bu Umi ya. Sedangkan untuk minusnya atau kelemahannya adalah ketika berdiskusi itu Bu Umi berkeliling, kemudian sebagian ada yang tidak terjangkau, ya bukan tidak terjangkau ya, cuma kadang waktu yang sedang itu kan membuat anak itu jadi berbelok atau mungkin memandang yang lain itu konsentrasinya jadi agak berkurang. Nah ini untuk mengatasi ini tadi yang kurang ini tadi, strategi apa yang Bu Umi akan kembangkan sehingga untuk berdiskusi ataupun metode pembelajaran yang akan datang itu lebih efektif kembali? Ya, tentunya saya akan merancang pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih baik dalam artian ini. Kalau tadi misalnya pada diskusi ternyata ada kelompok yang memang tidak terjangkau oleh guru, tidak terjangkau dalam artian seperti tadi misalnya satu kelompok digatek nih, kemudian ada kelompok yang lain yang ya juga tidak, karena memang juga waktu, termasuk juga nanti saya tentunya akan lebih belajar untuk membanggakan diri saya sendiri. Artinya gurunya yang juga harus lebih pintar dalam artian gini, dengan melihat kenyataan sekarang Bu Aziza, kita tidak bisa kalau guru hanya sekedar ceramah di depan saja, tapi harus mengikuti zaman, dan itu perlu sekali saya belajar. Mungkin nanti dengan di lingkup lebih luas saya di MGMP Kabupaten, mungkin kalau di lingkup sini ya dengan teman rekan-rekan sejawat yang sama-sama dengan satu makro saya dan sebagainya, saya membanggakan diri saya. Jadi sehingga nanti pada saat, karena saya merasa terutama pemanfaatan IT saya masih merasa kurang. Baik Bu, ini luar biasa ya. Jadi refleksinya sudah lengkap ya. Jadi bagaimana mengembangkan pesan tadi bahkan bagaimana pengembangan diri sudah terencana dengan baik. Kemudian kira-kira dalam kegiatan baik itu pengembangan diri dan pengembangan orang lain, ini kalau saya lihat ini sepertinya tidak hanya melibatkan diri sendiri, ada beberapa yang nanti tentunya akan dilibatkan Bu Umi. Nah, kira-kira nanti yang akan menjadi partner dalam peningkatan kualitas baik diri sendiri ataupun peserta didik itu siapa saja? Ya, yang pertama tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sesama makro geografi, apalagi beliau berdua dari guru geografi yang di sini kan masih termasuk muda-muda yang menurut saya penguasaan IT-nya juga cukup baik. Kemudian juga saya tidak akan segan untuk belajar ke guru-guru IT termasuk Bu Umi, sekalipun beliau dulu murid saya, tapi kan tidak ada salahnya juga guru belajar dengan baik. Termasuk juga nanti di MGMP Mbak, jadi kalau di MGMP Kabupaten itu kan artinya saya juga termasuk aktif di sana, saya bisa belajar dari guru-guru dari sekolah lain juga. Mungkin itu. Baik Bu Umi, nah ini kegiatan kita ini sangat-sangat luar biasa ya Bu Umi ya, kegiatan pasca observasi ini. Jadi kemarin ketika pra-observasi kemarin Bu Umi sudah menyiapkan segalanya, bentuk tujuan, kemudian menyiapkan media, kemudian strateginya sudah bagus, sudah ini kemudian kita laksanakan ya Bu Umi ya. Kemarin berjalan alhamdulillah dengan baik, anak-anak juga semangat, anak-anak juga sebenarnya responnya bagus gitu ya Bu Umi ya. Saya melihat sendiri itu responnya anak-anak juga bagus. Kemudian sekarang kita bisa merefleksikan, Bu Umi sudah merefleksikan semuanya. Dan saya di sini sebagai supervisor, saya merasa Bu Umi sudah mampu untuk merefleksikan apa yang menjadi poin plus, yang menjadi sumber kekuatan untuk pembelajaran di kelasnya Bu Umi, dan juga ada perbaikan yang harus Bu Umi lakukan. Ini menurut saya tidak usah menambahi, ini sudah cukup luar biasa ya dalam refleksinya. Ini mungkin saya hanya istilahnya memotivasi diri dan juga kita sama-sama ini semoga untuk kedepannya kita lebih baik kembali. Baik Bu Umi ataupun saya sama-sama sebagai pendidik mengantarkan generasi kita mampu memberikan yang terbaik. Gitu ya Bu Umi ya. Mungkin kegiatan ini kita karena sudah selesai semuanya sudah baik, kita akhiri Bu Umi ya. Terima kasih atas waktunya Bu Umi, keluarannya Bu Umi, dan juga semoga kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.